Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, pada sore hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, di pertemuan kita yang ketiga, kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dan prinsip promosi kesehatan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, pada sore hari ini kita akan belajar bersama terkait apa itu konsep dan juga prinsip pada promosi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, di sini yaitu any combination of learning experiences designed to facilitate voluntary adaptation of behavior conducive to health. Ini menurut Green tahun 1980. Sebelum kita masuk ke promosi kesehatan. Nah, di sini Green menunjukkan bahwa kombinasi dari pengalaman individu yang sudah melalui pembelajaran tersebut untuk memfasilitasi adaptasi perilaku yang kondusif. Jadi, kombinasi antara pembelajaran ini dapat mempengaruhi atau dapat memfasilitasi adaptasi perilaku yang kondusif untuk kesehatan secara keseluruhan. Nah, di sini definisi dari promosi kesehatan itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, dari WHO tahun 1984 mendefinisikan bahwa promosi kesehatan tidak hanya untuk merubah perilaku, tetapi juga sebagai perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Sedangkan pada Ottawa Charter atau Piagam Ottawa tahun 1986 yaitu merupakan sebuah proses pemampukan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi Bapak Ibu, seperti di pertemuan kita yang sebelumnya, bahwasanya sebelum kita mengenal istilah promosi kesehatan, yaitu terdapat istilah pendidikan kesehatan pada tahun sebelum 1984. Nah, kenapa kok lalu kok diganti menggunakan istilah promosi kesehatan? Nah, karena selama ini istilah pendidikan kesehatan itu yang ada di masyarakat kita ataupun yang saat ini kita ketahui hanya sebatas memberikan informasi saja. Padahal definisi dari pendidikan kesehatan itu sebenarnya juga untuk melakukan perubahan perilaku. Namun dengan adanya promosi kesehatan ini lalu disempurnakan, tidak hanya melakukan pemberian informasi ataupun edukasi saja, tapi juga untuk melakukan perubahan perilaku. Selain itu juga didukung oleh kebijakan-kebijakan oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan seperti itu. Nah, kita lanjutkan yaitu menurut Syarifuddin tahun 2009, promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya melalui pembelajaran. Sedangkan menurut Noto Atmojo tahun 2014, promosi kesehatan merupakan suatu bentuk pendidikan yang berupaya agar masyarakat berperilaku kesehatan yang baik. Nah, dari seluruh definisi yang sudah kita baca, yang sudah kita cermati secara seksama, di situ dijelaskan bahwa ternyata promosi kesehatan ini tidak hanya memberikan informasi atau pembelajaran saja kepada masyarakat kita, kepada klien kita, tetapi di promosi kesehatan ini kita juga ingin mengetahui apakah pasien kita, apakah peserta didik kita, klien kita, masyarakat kita sudah melakukan perubahan perilaku apa belum yang kita berikan promosi kesehatan itu. Nah, ini yang dinamakan dengan promosi kesehatan. Jadi adanya perubahan perilaku. Yang sebelumnya mungkin perilakunya menjadi perilaku yang beresiko, perilaku yang kurang baik. Dengan diberikannya promosi kesehatan ini, maka masyarakat kita, pasien kita seharusnya dapat berperilaku yang lebih baik lagi. Dan juga tentunya masyarakat kita atau pasien kita mampu dan juga mau untuk meningkatkan kesehatannya supaya lebih optimal. Kita lanjutkan. Jadi pada tahun 1965, seperti yang sudah saya bahas tadi, jadi di sini pendidikan kesehatan adalah sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan
sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Nah, di sini jadi di pendidikan kesehatan ini sekumpulan pengalaman dan juga kebiasaan, sikap, dan pengetahuan. Sudah ada pengetahuannya. Tetapi di situ ada yang menjelaskan bahwa pendidikan kesehatan ini tidak hanya memberikan terkait dengan informasi atau pembelajaran saja, tetapi juga melihat apakah ada perubahan juga pada sikap di masyarakatnya itu. Nah, tetapi disempurnakan kembali, yaitu pada tahun 1984 menjadi promosi kesehatan pada Ottawa Charter atau Piagam Ottawa. Nah, di sini promosi kesehatan ini adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi lingkungan. Jadi Bapak Ibu, di promosi kesehatan ini sudah ada pendidikan kesehatan. Jadi menyempurnakan. Mulai yang awalnya pendidikan kesehatan ini disempurnakan kembali. Jadi di promosi kesehatan ini kita juga bekerja sama. Kita juga menjalin mitra, baik itu dengan pemerintah ataupun sebagainya. Dan juga di sini intervensi keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien kita ini juga terkait dengan ekonomi, politik, dan juga organisasi. Jadi ada banyak segmen, ada banyak sekali yang harus kita ini ya apa namanya kita samakan. Kita jadi tidak cuma membahas terkait dengan kesehatannya saja, tetapi juga kita sebagai tenaga kesehatan kita juga perlu melakukan pengkajian secara detail, secara holistik kepada pasien kita. Di mana di situ dengan adanya promosi kesehatan itu, ketika kita sudah melakukan pengkajian secara detail, secara holistik, maka kita bisa menentukan apa intervensi yang tepat untuk pasien kita. Nah, ini adalah sejarah dari promosi kesehatan Bapak Ibu. Yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama ada pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini ternyata kurang efektif, bukan kurang efektif ya, tetapi adalah pendidikan kesehatan ini ternyata disalahartikan, ternyata cuma sebatas pemberian informasi saja. Nah, kemudian adanya perilaku kesehatan ini seperti setelah dilakukan penyuluhan, terus kemudian perilaku kesehatannya seperti apa gitu. Ternyata yang lebih efektif lagi yaitu dengan menyempurnakan antara pendidikan kesehatan, perilaku kesehatan menjadi promosi kesehatan. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya promosi kesehatan ini mencakup segalanya, mulai dari pendidikan kesehatan, kemudian perilaku kesehatan dijadikan satu, sehingga nanti itu ada outputnya, ada peningkatan manajemen kesehatan yang lebih baik pada masyarakat maupun pada klien kita. Nah, di sini adalah yaitu Piagam Ottawa atau Charter Ottawa, Bapak Ibu. Nah, jika kita lihat di sini di Charter Ottawa ini, jadi Charter Ottawa ini sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya Charter Ottawa ini merupakan konferensi internasional pertama yang membahas terkait dengan promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh WHO atau World Health Organization. Nah, di dalam Piagam Ottawa ini menghasilkan rumusan 3 strategi promosi kesehatan yang kemarin juga sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu enable atau memampukan atau memperkuat. Jadi enable ini yang dimaksud enable di sini adalah fokus pada keadilan dan juga pada pemerataan sumber daya. Jadinya Bapak Ibu, semua seluruh lapisan atau seluruh elemen masyarakat ini mendapatkan promosi kesehatan, mendapatkan perlakuan yang sama di situ. Jadi kita memperkuat, memampukan. Jadi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat di sini mendapatkan kesehatan, informasi kesehatan, promosi kesehatan yang sama seluruh masyarakatnya. Sehingga apa? Dengan adanya pemerataan tersebut, akhirnya derajat kesehatan bisa meningkat dan juga bisa meningkatkan derajat kesehatan secara optimal seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mediate atau menjembatani. Nah, di sini kita sebagai tenaga kesehatan menjembatani sektor kesehatan dengan sektor yang lain. Jadi kita membangun kerjasama, kita membangun mitra. Jadi kita untuk melakukan suatu promosi kesehatan tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu.
Jadi kita membutuhkan sektor-sektor yang lain untuk dapat membantu mewujudkan atau terwujudnya suatu promosi kesehatan yang sempurna. Untuk apa sih kira-kira kita bekerja sama dengan lintas sektor? Misalkan kita bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan sumber daya, mungkin kita tidak bisa melakukan kegiatan promosi kesehatan sendiri, sehingga dengan kita bekerja sama kita mendapatkan bantuan nih tenaga kesehatan yang lain. Kemudian selain itu juga kita juga mendapatkan bantuan terkait dengan sarana prasarana apa yang dibutuhkan untuk melakukan promosi kesehatan di masyarakat kita. Lalu yang ketiga adalah advocate atau advokasi. Jadi di sini meyakinkan para pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan di sini adalah seseorang yang membuat kebijakan-kebijakan. Bisa pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi di sini kita juga bisa mendukung ataupun mendukung keputusan ataupun peraturan-peraturan yang sudah dibuat dan juga bisa kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat kita. Kemudian di ketiga lingkaran ini yaitu ada enable media dan juga advocate. Kemudian di sebelahnya ini ada 5 sayap, yaitu 5 bidang utama dalam bidang promosi kesehatan. Yang pertama adalah health public policy atau membangun kebijakan publik yang sehat. Nah, di sini adalah yang dimaksud dengan membangun kebijakan publik yang sehat, yaitu kita di sini membutuhkan semua upaya, tidak hanya dari sektor kesehatan saja, tetapi lintas sektor. Sekali lagi, kita butuh membangun kerjasama dengan mitra kita. Nah, ini untuk apa sih? Yaitu untuk mulai dari kebijakan yang dibuat, terus kemudian perundang-undangan, terus kemudian surat-surat keputusan, ataupun misalnya, contohnya, kita membutuhkan nih peraturan dari pemerintah terkait apa misalkan? Terkait dengan dampak misalkan pendirian pabrik untuk kesehatan ini apa kira-kira? Misalkan dampak mendirikan perusahaan, terus pabrik, terus rumah sakit dan lain sebagainya, kira-kira dampaknya apa nantinya yang ada pada masyarakat. Nah, ini butuh adanya kebijakan-kebijakan tersebut dari pemerintah. Lalu yang kedua yaitu create supportive environments atau menciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung ini adalah ditujukan kepada pengelola tempat umum termasuk pemerintah terkait pengadaan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana di sini kita tentunya kalau misalkan kita berbicara terkait dengan promosi kesehatan, kita akan mengedukasi masyarakat di tempat umum. Apa yang dibutuhkan kita untuk sarana prasarana? Misalkan tempat cuci tangan, terus kemudian tempat sampah, seperti itu. Sehingga ketika kita akan melakukan promosi kesehatan, kita dapat melakukan promosi kesehatan yang maksimal. Jadi kita tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi kita juga mencontohkan karena kita sudah difasilitasi di situ. Jadi sudah ada fasilitasnya yang dapat digunakan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu strengthen community action atau memperkuat aksi masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan memperkuat ini apa namanya aksi pada masyarakat. Jadi kita di sini yaitu promosi kesehatan ini harus mendorong dan juga memacu kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Apa saja sih kira-kira contoh-contoh kegiatan yang harus kita dukung, yang harus kita dorong supaya masyarakatnya ini mau gitu. Misalkan seperti pembentukan posyandu. Nah, di sini pembentukan posyandu ini sangat penting sekali ya bagi masyarakat. Terutama kita memberdayakan kader-kader yang ada di masyarakat seperti itu. Sehingga di sini kita dapat memperkuat aksi dari masyarakat kita. Yang keempat adalah develop personal skills, yaitu meningkatkan keterampilan pribadi. Yang dimaksud dengan meningkatkan keterampilan pribadi di sini adalah yaitu dengan meningkatkan keterampilan yang dimiliki dan juga meningkatkan kesehatan dengan memberikan pemahaman-pemahaman. Jadi kalau misalkan pada masyarakat kita, kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman-pemahaman sehingga untuk apa? Supaya keterampilannya ini meningkat gitu. Jadi yang mungkin sebelumnya tidak tahu, ini menjadi tahu dengan kita memberikan promosi kesehatan tersebut. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu reorient health service atau reorientasi pelayanan kesehatan.
Kalau kita berbicara terkait dengan reorientasi, berarti kita mengorientasikan kembali kepada masyarakat kita. Apa sih yang harus kita orientasikan kembali? Jadi yang harus kita orientasikan kembali adalah yaitu seluruh lapisan masyarakat. Jadi masyarakat ini tidak hanya sebagai subjek saja. Masyarakat tidak hanya sebagai subjek kita memberikan promosi kesehatan, tetapi masyarakat kita ini juga sebagai penyelenggara untuk mensukseskan promosi kesehatan yang sudah kita rencanakan ini. Misalkan masyarakat kita sebagai penyelenggara, jadi tidak cuma kita yang menyebarkan informasi-informasi yang baik ini terkait dengan kesehatan, tetapi dari kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat ini menyebarkan ke yang lainnya. Nah, di sini jadinya masyarakat tidak hanya cukup diberikan informasi kemudian selesai, tetapi masyarakat juga menyebarkan ke yang lain. Sehingga dari sini mengorientasikan pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai subjek saja, tetapi masyarakat juga sebagai penyelenggara untuk mendukung promosi kesehatan itu sendiri. Nah, di sini yaitu ada visi dari promosi kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 366 tahun 2009, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi di sini dijelaskan di undang-undang kita bahwasanya promosi kesehatan ini yaitu visinya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi seperti tadi, jadi kita memberikan promosi kesehatan harus menyeluruh, semuanya rata. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih, jadi semuanya kita berikan promosi kesehatan sehingga masyarakat kita dapat mendapatkan informasi untuk meningkatkan kesehatan secara optimal. Nah, di sini untuk visi promosi kesehatan menurut Fitriani tahun 2011, yaitu yang pertama adalah mau, yang kedua adalah mampu, dan yang ketiga adalah meningkatkan. Yang dimaksud mau ini adalah dari promosi kesehatan sendiri, mau untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatannya. Kemudian yang dimaksud dengan mampu adalah mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Lalu yang dimaksud dengan meningkatkan ini apa? Jika masyarakat kita mau dan sudah mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, maka masyarakat ini disebut dapat meningkatkan gitu. Jadinya meningkatkan ini ketika masyarakatnya sudah mau dan juga mampu untuk meningkatkan kesehatannya itu sendiri. Yang sebelumnya tidak mau, yang sebelumnya tidak mampu, dengan adanya promosi kesehatan ini, maka masyarakat harus mau dan juga mampu untuk meningkatkan kesehatannya. Bagaimana caranya? Sepintar-pintarnya kita sebagai tenaga kesehatan. Jadi kita untuk memberikan promosi kesehatan, bagaimana cara kita memilih metode yang baik, media yang baik, yang menarik sehingga masyarakat kita mau dan juga mampu untuk melaksanakannya. Ini Bapak Ibu merupakan 7 prinsip strategi global promosi kesehatan menurut WHO tahun 1984. Yang pertama adalah yaitu behavior change atau perubahan perilaku. Yang dimaksud dengan perubahan perilaku ini adalah yang sebelumnya masyarakat kita mempunyai perilaku yang buruk, memiliki perilaku yang tidak baik. Dengan adanya promosi kesehatan ini, maka perilakunya bisa menjadi baik. Nah, perilaku-perilaku ini yang dimaksud adalah jadi kita sasaran kita harus mengubah sasaran kita yaitu bagaimana di promosi kesehatan tentunya kita sasarannya yaitu ada terkait dengan primer, kemudian sekunder dan juga tersier. Lalu kalau di tingkat yang primer ini apa? Yang di tingkat primer ini berarti adalah perilaku dari masyarakatnya itu sendiri. Baik itu masyarakat, baik individu maupun keluarga, ya. Terus kemudian untuk yang sekunder ini kira-kira siapa? Nah, yang sekunder ini adalah tokoh masyarakat atau tokoh yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi mulai bisa tokoh adat, tokoh agama, ini adalah sasaran kita. Lalu kalau untuk primernya adalah masyarakat sendiri, kemudian sekundernya itu adalah tokoh masyarakat,
Kemudian yang tersiernya ini siapa dong? Nah, yang tersier ini adalah pembuat keputusan atau pembuat kebijakan. Bisa pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian yang kedua yaitu social change atau perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini kita menggunakan pendekatan yaitu model community development, yaitu dengan cara apa? Yaitu mengembangkan masyarakat secara utuh. Jadi masyarakat kita lakukan secara utuh, secara ini ya apa namanya dengan mengembangkan community model community development itu. Jadi kita memberdayakan masyarakat itu secara utuh. Lalu yang ketiga adalah environment change atau masyarakat ini terfasilitasi dengan sarana prasarana untuk mewujudkan perilaku yang sehat. Yang ada di lingkungannya, perubahan apa kira-kira? Bagaimana masyarakat bisa berubah kalau di lingkungannya ini tidak tersedia sarana dan juga prasarana? Misalkan masyarakat kita akan melakukan edukasi masyarakat yang biasa MCK di sungai yang saat ini masih banyak yang melakukan MCK di sungai. Nah, untuk supaya terjadi perubahan pada lingkungan tersebut, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Misalkan kita menyediakan kamar mandi atau toilet umum yang bisa dipakai oleh seluruh warga, sehingga warga sudah tidak lagi MCK di sungai itu. Kemudian yang keempat yaitu policy development. Jadi policy development di sini membangun kebijakan. Jadi membangun kebijakan ini untuk kebijakan meskipun kebijakan ini diatur oleh pemangku kebijakan atau jadi tidak cuma pemerintah saja di sini yang bergerak atau pimpinan saja yang bergerak ini tidak ya. Jadi kita juga di sini semuanya bergerak. Jadi semua sektor bergerak. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga pimpinan itu bisa terus atau pemegang otoritas unit kerja ataupun tempat kerja ataupun lembaga pendidikan itu juga berpengaruh atau berperan. Kemudian yang kelima yaitu empowerment. Kalau kita berbicara terkait dengan empowerment, berarti memberdayakan atau pemberdayaan. Siapa yang diberdayakan? Siapa yang dilakukan pemberdayaan? Yaitu masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat ini diberikan kemampuan dan juga diajak untuk memfasilitasi hidupnya sendiri agar lebih sehat. Jadi masyarakatnya ini setelah kita berikan penyuluhan atau kita berikan edukasi atau kita berikan promosi kesehatan, kemudian masyarakat ini kita ajak, kita fasilitasi bagaimana masyarakat ini dapat mempengaruhi yang lainnya juga. Jadi selain mempengaruhi dirinya sendiri, mungkin yang terdekat adalah keluarga, baru kemudian ke saudara-saudara ataupun langsung ke masyarakat secara luas. Kemudian yang keenam adalah community participation. Jadi untuk community participation atau partisipasi dari masyarakat ini sendiri, jadi tidak hanya sebagai sasaran saja, tetapi juga sebagai pelaku. Sama halnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya pada reorientasi. Nah, jadi di sini semua masyarakat ini harus mengubah mindsetnya terlebih dahulu. Jadi masyarakat ini ketika diberikan promosi kesehatan, diberikan edukasi ataupun informasi terkait dengan kesehatan, masyarakat ini tidak hanya sebagai subjeknya saja. Setelah diberikan promosi kesehatan, kemudian selesai. Udah pulang, sudah selesai. Tidak seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menjadi agent of change atau agen perubahan yang dapat membantu atau kita juga dapat mensukseskan ataupun kita dapat merubah orang lain. Jadinya kita ketika diri kita sudah berubah, sudah menjadi baik, yang sebelumnya mungkin melakukan perilaku yang belum baik, jadi sekarang dengan sudah diberikan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan, akhirnya menjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, perubahan perilaku yang baik itu harus ditularkan ke orang yang lain. Jadi di sini adalah kita adanya community partisipasi, partisipasi dari masyarakat, adanya partisipasi juga dari masyarakat, sehingga masyarakatnya ini bisa turut aktif dalam mensukseskan promosi kesehatan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah building partnership atau membangun kerjasama. Jadi kita juga sebagai tenaga kesehatan perlu yang namanya dukungan sumber daya.
Kalau kita ketahui sumber daya ini ada man, yaitu terkait dengan sumber daya manusianya. Apakah kita membutuhkan tenaga kesehatan yang lebih untuk misalkan kita akan memberikan promosi kesehatan di masyarakat yang ruang lingkupnya cukup luas. Lalu bagaimana? Berarti kita membutuhkan SDM yang lebih nih. Jadi nggak cuma dari mungkin nggak cuma 2 atau 3 orang, tetapi butuh banyak. Nah, ini dinamakan dengan building partnership. Jadi kita bisa bekerja sama dengan mitra mungkin. Jadi kita bisa bekerja sama dengan rumah sakit ataupun klinik yang lain untuk yang terdekat. Jadinya kita dapat bekerja sama bergandeng tangan untuk sama-sama mensukseskan program promosi kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada money. Jadi money di sini adalah tentunya kalau kita mau melakukan suatu kegiatan, mau melakukan suatu acara yaitu promosi kesehatan. Tentunya kita membutuhkan dana. Nah, pembiayaan dana ini yang kita butuhkan dari siapa? Apakah kita mempunyai sponsor kah atau dari pemerintah daerah kah atau dari siapa? Nah, di sini partnership atau kita membangun dengan mitra kerjasama ini sangat diperlukan. Terus kemudian yang ketiga adalah material. Material bisa berupa sarana dan juga prasarana gitu. Untuk fasilitas dari masyarakat kita yang akan kita berikan edukasi terkait dengan promosi kesehatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada prinsip-prinsip dari promosi kesehatan, yaitu yang pertama kita harus berfokus pada klien, ya Bapak Ibu. Jadi klien ini mempunyai nilai, keyakinan, kemampuan kognitif, dan gaya belajar yang unik, yang dapat berpengaruh terhadap pembelajaran. Jadi nggak cuma klien kita saja Bapak Ibu yang memiliki ini ya nilai atau kemampuan dan juga gaya yang unik. Kita sebagai perawat pun juga perawat juga unik ya, because everyone is unique. Jadi kita memiliki ini apa namanya sikap masing-masing. Kita memiliki keterampilan berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh menyamakan, tidak boleh apa namanya membeda-bedakan. Maksud saya tidak boleh membeda-bedakan apa antara pasien yang satu antara dengan pasien yang lain. Jadi kita harus sama. Jadi di sini kita fokus, tentunya kita fokus pada klien. Apa sih masalah yang ada pada klien? Kita lakukan pengkajian secara utuh, secara holistik. Maka dengan ketika kita sudah berfokus pada klien, kita melakukan pengkajian, kemudian kita menemukan masalah apa sih yang dialami oleh klien ini, sehingga kita dapat menentukan diagnosa apa yang tepat, dan kita bisa memberikan intervensi yang tepat. Kemudian yang kedua, yaitu bersifat menyeluruh atau holistik itu tadi, dalam memberikan promosi kesehatan, harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan. Tidak hanya berfokus pada muatan spesifik. Jadi, tidak hanya satu saja Bapak Ibu. Tidak hanya kita tujuannya misalnya kita akan memberikan penyuluhan terkait dengan penyakit diabetes misal ya. Nah, jadi kita harus mengkaji juga apakah kliennya ini memiliki penyakit yang lain gitu. Sehingga ketika kita sudah menemukan masalah tidak cuma satu saja masalah, tapi kita juga bisa mengatasi masalah-masalah yang lain seperti itu. Sehingga kita dapat melakukan intervensi yang terbaik untuk klien kita. Yang ketiga, yaitu negosiasi. Perawat atau petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Yang perlu diingat adalah ketika kita sedang memberikan advice, kita memberikan intervensi keperawatan. Nah, jangan sampai klien kita ini karena ini ya kita jadi tidak setuju, kita tidak mendukung apa yang dilakukan oleh klien misalkan. Jadi kayak kita sangat mempengaruhi. Jadi kita di sini dengan adanya negosiasi ini adalah kita mendiskusikan kira-kira apa sih langkah atau intervensi yang terbaik untuk klien kita. Jadi kita nggak boleh misalkan kita memaksakan kehendak. Oh ibu seharusnya ibu pakai ini, nggak boleh pakai ini ya bu, nggak boleh. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Kita misalkan kita ingin memang pasiennya harus dilakukan operasi, namun pasien ini terkendala dengan biaya. Nah, kita harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan klien kita. Kita melakukan negosiasi. Mana jalan yang terbaik itu yang kita pilih. Kemudian yang terakhir adalah interaktif. Kegiatan dalam promosi kesehatan adalah suatu proses dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi perawat atau petugas kesehatan dan klien. Keduanya saling belajar. Di sini kita sama-sama harus memiliki umpan balik Bapak Ibu. Jadi
antara perawat kita sebagai pendidik dan juga kepada peserta didik kita. Ketika kita memberikan suatu promosi kesehatan, maka kita harus ada umpan balik yang dimaksud dengan keduanya saling belajar. Keduanya ini antara perawat dengan klien kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kita misalkan pasien kita, klien kita ini maunya sharing gitu ya terkait dengan pengalamannya, boleh kita harus mendengarkan sebagai perawat. Tentunya kita sebagai perawat harus menjadi pendengar yang baik dong. Nah, maka dari itu kita sebagai perawat ini kita harus interaktif, harus mampu mengajak bagaimana caranya kita bisa membuat nyaman audiens kita ataupun peserta didik kita. Jadi jangan sampai menjadi perawat yang tidak interaktif, cuek terhadap kliennya, terus kemudian kliennya dibiarkan begitu saja, tidak mau mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh klien. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus melakukan uh, ini ya apa namanya promosi kesehatan yang interaktif, sehingga dengan adanya promosi kesehatan yang interaktif ini peserta didik kita jadi lebih tertarik untuk mengikuti apa yang akan kita sampaikan atau promosi kesehatan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk kuliah pada sore hari ini. Mungkin apabila Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar, silahkan, atau bisa menghubungi email maupun bisa melalui WhatsApp saya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kuliah pada sore hari ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Ilmunya dapat diterapkan sampai Bapak Ibu nanti lulus, dan tentunya saya juga berharap semoga Bapak Ibu semuanya di sini selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada. Semoga kita dapat melewati, semoga kita dapat mengikuti proses perkuliahan, proses demi proses ini sampai nanti Bapak Ibu selesai perkuliahan atau lulus. Semoga dimudahkan dan diberikan kelancaran. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.